warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan berdiskusi mengenai filsafat, materi tentang Plato. Di sini perkenalkan, nama saya Rasesa Zalfa Nada Mazura dengan NIM A1D1 24065. Saya Azizah dengan NIM A1D1 24067. Saya Laura Febrianti dengan NIM A1D1 24068. Saya Emel Zadelvia dengan NIM A1D1 24078. Ini satu ya kan ini? Udah nampak yuk. Zara aja ya. Nampaknya nih. Ini sama aja. Nah. Itu dong. Satu lagi. Dari ujung dulu. Ya. Ada hujan. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Plato. Filsafat pendidikan Plato menekankan pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengejar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktik pendidikan modern. Jadi seperti biasa, kalau filsafat itu pasti berpikir kritis. Tidak jauh-jauh. Ya, terus Mempertanyakan semua apa yang kita ucapkan gitu sih. Iya. Kayak bapak sebenarnya lagi tidak berpikir kritis. Kayak kenapa makanan tuh enak bagi kalian kemarin tuh yang sama bapak tuh gitu. Terus yang juga tadi kemarin kita diskusi itu, yang kebahagiaan tuh didapat dari mana baik, itu pasti beda kan jawabannya. selain dari kebajikan katanya. Tuh. Terus ada menemukan jati diri dalam mengejar ilmu pengetahuan dan kebenaran. Gimana nih? Jati diri. Berarti itu untuk kita biar tahu diri kita sendiri sih. Kemampuan kita. Jati diri. Terus itu cari ilmu juga kan untuk cari tahu kebenaran memang. Mungkin cari ilmu yang cuma Sesat. tidak betul. Itu kan yang aku sih yang kayak kira-kira ajaran aku sih gak lupa tuh HIB aku sih yang buku sesat mah Aku dan apa di dirinya itu. udah itu juga di TV Betul lah gitu ya. Gimana kau nonton? di TikTok aku nengok-nengok lah. Terus ada tujuan Plato. Filsafat pendidikan Plato bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menumbuhkan individu yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Filsafat ini menekankan pada pengembangan jiwa, pencarian pengetahuan sejati, dan persiapan raja-raja filsuf untuk memimpin negara dengan bijaksana. Tujuan dalam pendidikan berpusat pada pendefinisian sasaran, tujuan, dan hasil untuk mendorong desain instruksional dan keberhasilan siswa. Komprehensif itu apa sih, weh? Nah, Tidak tahu. komprehensif Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat luas, menyeluruh, dan lengkap. Maksudnya, Berarti segala aspek, segala bidang, tanpa Dari segala pembatasan segi kayak lah ya. Iya. segala segi. Terus Terus apa lagi tujuan? kalau ini gimana ya maksudnya? Persiapan raja-raja filsuf untuk memimpin negara dengan bijaksana. Oh, Aku mungkin kayak karena dari sih. teori Plato tidak sih? Contoh. Iya, contoh salah satu penerapan dia untuk membimbing bangsa dia itu. Dari raja-raja. Kalau itu sama B kayak Presiden.
Jadi banyak tujuan Platon ya. Berarti Platon ini ada dari zaman dulu gak sih? Kalau pakai raja-raja kayak gitu, Ya berarti ini dari zaman dulu kan? ini kan Plato nama orang gak sih? Oh, Nama siapa? Plato mainan. Berdasarkan berpusat pada definisi secara tujuan dan hasil untuk mendorong desain internasional dan mahasiswa. Berarti sasarannya lebih ke siswa yo. Yo untuk berhasil siswa. Sama B kayak Kok itu kami sama B kayak itu gak sih kayak kayak jadi guru kan guru mikirin Iya. siswa dulu kan. Guru salah satu peran yang paling penting. Juga bisa siswa tuh jadi dokter, Iya. jadi polisi, apalagi guru SD menentukan Iya, kayak betul, mana jalan depan. Yo, Ke depannya. kalau yang itunya kan membentuk karakternya. Terus kan kalau dalam tujuannya adanya. Terus di tujuan tuh ada apa lagi tuh? Ada cita-cita. maksudnya kayak mana? Filsafat pendidikan melibatkan pembentukan keyakinan dan prinsip yang memandu praktik mengajar. Oh, jadi di sini nih dia memandu praktek mengajar para guru-guru selama ini kan? Biasanya berperan penting itu guru SD lah. Iya. Depan pasti membentuk itu Karakter. Karakter. Kan ada sih bapak bilang kayak kalau anak murid itu lebih nurut sama gurunya Dibandingkan orang tua. Emang kayak gitu dah sih. Iya. Aku juga. Iya, kalau bilang guru takut ada besok lah aku cari hari ini. Gimana caranya dapat? Soalnya tengah malam kan ada guru ngajarin kata ibu siapa ya? Ibu mana nggak sih yang gurunya ngajar misalnya 1+1 sama dengan 2, tapi misalnya mbak ngajar cara lain tapi dia tidak percaya padahal itu sama baik. Oh, iya, iya, iya. Karena percaya dengan gurunya daripada orang tuanya. oh iya Kan? nah yang dia ngajarin anaknya dia bilang Padahal sama nggak tahu lah betul lah guru itu lagi Padahal sama we intinya. Padahal maknya kan lebih banyak kenal Iya. dokter. lebih Guru cuma sampai S1 aja. Maknya dokter jadi ulang anaknya. Dia kan beda Iya. kan beda cara. itu contohnya karena dia lebih percaya dengan guru dibanding orang tua. Terus ada apa lagi? Terus ada karakter. Karakter merupakan hal mendasar dalam pendidikan yang memengaruhi keputusan, interaksi, dan pengembangan kurikulum. Oh, berarti karakternya sangat berperan penting dalam Memang punya kalau kita Pengembangan SD tanggung jawabnya itu bisa Kita harus tahu apa karakter anak. Iya, kok membentuk karakter itu juga. tapi sayangnya tidak sih pasal aku kurikulum dari zaman aku SD berubah terus. Tengok yang UN tuh, kita mau ada, jatuh ada. Kita terakhir kurikulum merdeka kan SMA. Iya, tapi tidak sampai tidak sih ke zaman kita tidak dapat. Kita kurikulum merdeka. Tapi Kita akhir kita Oh, iya. 14. Tapi kita tidak dapat UN. Kita tidak dapat UN. Tapi ya, malah SD sudah dapat UN. Dapat. Dapat. Dapat deh. Tapi yang peniru UN juga. Apa ingat Dian? Aku SD jarang belajar. Ujian jarang. Ayo, aku tidak ada juga dah. Pas UN juga dah. Nanti kita buku tempat. Apa ya? Buku belajar. SMP juga jarang belajar. Aku ingatnya UN tuh kan melingkari tidak sih jawabannya kita yang mulu-mulu terus itu tuh malah pengawasnya dua tuh loh. Kalau SMP pakai HP. SMP kan tidak masih kertas lagi. Pas COVID dah. Tapi aku pas kelas 1 masih pakai kertas terus tuh COVID. Ya, tapi pas kelas 3 lah. Pas UN. Terus ini ujian juga kan. Apa ya aku ngabisi terus yuk. Seru bro. Ayo. Terus ada apa lagi? Ada Pengaruh guru. Pengaruh guru dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mendorong pertumbuhan siswa. Nah,
kayak guru tuh juga berperan penting, kayak dia harus mikirin ide-ide kayak mana siswanya bisa tertarik dengan dia kayak gitu. Nah, siswa tuh Contohnya Kayak kita bosan. kemana sih buat ice breaking. iya biaknya kayak gurunya harus mikirin metode mana yang bikin siswa lebih paham sama pelajaran. pokoknya siswanya harus nyaman dengan dia. guru juga harus good mood setiap saat. Iya. Apalagi guru SD. Ya kan? Mengajar kelas 1. Aduh. Apalagi ngajarin kelas 1. Dari nolnya, dari belajar dari TK. Kan di TK dia cuma untuk main-main. Iya. Dia nulis pun juga dibantu dengan tulisan yang Iya. putus-putus kayak gitu nah. Ya pun yo sekedar dong Karena banyak pokoknya kayak orang banyak mikir kayak Iya, pasti ke guru bela gitu. yang Padahal penting bisa orang tua ABC, abjad, dia hafal. Padahal orang tua itu termasuk orang Iya, penting loh. karena dia lebih banyak di rumah sama orang tuanya gitu. Nah, Di kayak sekolah cuma jamnya dia. malam tuh harus diajarin gitu. Nah. Tapi sayangnya tuh ada orang tua yang kerja kantor itu kan nggak bisa Nggak bisa. ya. Aku contohnya. Jadi nggak bisa mantau. Nggak bisa Jadi waktu memantau. mungkin pas pergi sama-sama pergi ke sekolah. Iya, balik. balik. Balik itu kan duluan anak. Iya. Jadi aku dengan buyut aku nggak mungkin buyut aku yang ngajarin aku lah cuma situ. Itulah. Jadi kadang ketemunya lagi cuma lupa. sore. Sore itu pun pastilah capek gitu. Nah, jadi malam tuh palingan cuma dipakai untuk nonton gitu. Nah, kadang tuh ada sih diajarin, tapi itu tidak setiap malam juga. Iya, bisa dari sampai Heeh. malam. Kalau ada pas hari libur gitu. Nah, jadi pokoknya sebelum aku masuk TK tuh aku lah diajarin duluan kayak ini huruf A, B, C gitu. 1, 2, 3 aku udah belajar gitu kayak gitu. Kalau aku dulu sampai dijelaskan sama aku, karena aku tuh keras orangnya, nggak mau deh dari orang tua aku. Aku cuma ngaji be yang dimasukin ngaji dengan nenek aku. Sudah Aku maghrib aku madrasah pergi dulu. ngaji. Madrasah aku juga Aku madrasah. Aku pergi madrasah bersepeda. Yo jo, Kan? madrasah belakang rumah ya. Tidak, anakku mulai dari kelas 3. Dan aku kelas 1. Aku kelas 1 belum. Kayaknya aku kelas 3 juga lah. Kelas 1 sampai Tapi itu pun tidak sampai kelas 6, cuma sampai kelas 4 aku limo. Aku baca Sampai dapat ijazah. iya. Kelas madrasah pun dari jam 2 sampai jam 3 aja. sampai sore, sampai sudah asar. Iya, sampai Belajar jam 4, jam 5. belajar sejam, terus istirahat sejam dah balik. Banyak jajannya, madrasah tuh sama Banyak jajan jajannya. Iya sama kan kayak sekolah cuman iya bedanya itu enggak fokus tulis gitu. Mama madrasah aku tuh cuma kayak jadi ngaji. Iya. Sudah, kayak maju ke depan ngaji Ada sudah. masalah. Iya, ada masyarakat SKI. Ya SKI yang musorong. Aku lupa. Aku IT dong. Dari jam 7 sampai jam 4. Tapi kami ada tahfiz tidak sih kamu? Ada kan? Kayak gitulah. Hafalan kan. Paling banyak ada dari jam 7 sampai jam 4 kalau masih SD itu kasihan. Tapi kadang kalau PR pula lagi. anaknya kayak emaknya ngantor lama balik biasanya masih ikut Iya, jalan. iya. Aku juga Biar ngapain sekalian jelaskan dilihat. jemput. Heeh. Jadi saya jemput tuh Bigo. Iya, ada sebuah Iya, itu kan? dua-duanya masuk itu. Biar ada yang jago juga kan kalau Iya. di sekolah. Kalau balik cepat kalau Kadang balik di jam 5. Kayak orang tuh kan sering ngadain acara-acara Iya. kayak gitu dah sih. Emang itu tuh banyak sekali acara. Jadi itu dia kayak ikut nari lah, inilah lomba-lomba lah. Dia tuh tetap baliknya lama sore. Tapi sebenarnya guru IT itulah yang paling banyak dapat itu Jo, karena dia kan dapat ngasih ilmu juga, tapi dia belajar agama juga, jadi dapat duit sama dapat apa halo kan, Iya, double. itu kan ada guru agama lagi, bukan kita Iya, lagi kita yang ngajar. Heeh. Guru agama, guru PNS kan beda lagi. Guru apa lagi itu? Itu beda sih. Kalau di SD yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kadang kan kita jadi wali kelas kalau tuh mengajar bahasa Inggris. Kamu SBK bisa juga dah, aku tetap guru wali kelas juga. Dari kelas Bisa. dulu. Kami Aku bisa Mbak. lah, aku bisa semua deh. SBK. Agama bisa deh, Inggris, SBK, Bahasa Indo. matematika ya wali kelas. Tapi kadang tuh kalau agama misalnya guru agamanya tidak ada, barulah wali kelasnya yang gantiin, kayak pernah dikasih materi Iya. gitu sudah. Habis itu besok guru agamanya lagi yang ngajar. Terus ada apa lagi? Ada prinsip metodologi.
Prinsip metodologi dalam pendidikan mendefinisikan strategi, teknik, dan pendekatan yang digunakan untuk memberikan instruksi yang efektif. Gimana nih prinsip metodologi? Maksudnya memberikan strategi teknik dan menggunakan instruksi yang efektif. Ini nih pendekatan guru, Berarti arahan gak sih? kalau pendekatan guru sama siswanya. Iya. Tahu tuh teknik, strategi. Dan pendekatan yang digunakan, nah yang kayak ini pendekatan kalau kita mendekatkan diri ke siswa. Sesuatu pakai strategi, teknik juga. Kalau kayak kelas 1 kan nggak mungkin dia pasti mau yang kayak seru-seru gitu Iya, kan. bisa pas Kalau seru-seru. gitu materi pastinya bosan. Mesti benci gitu. Masih banyak yang menangis-nangis. Kalau jiwanya itu masih jiwa TK-TK tuh. Nah, apalagi ya kalau emang anak matinya Iya. mau ditunggu emaknya sampai kelas 2. Biarin aku bersanding. Jiwa-jiwa TK masuk SD. Bahkan ada pas orang tuanya yang beli uang. Iya, Aku dulu ya. Aku ditungguin. Udah, aku sampai rumah. Kalau kelas Aku juga dekat dari rumah. Aku madrasah dekat dari rumah. SD akan dekat. Tak jauh sih, semenit sampai. SMA jauh ya tau. SMA jauh, SMP jauh, kuliah jauh. Kalau teman aku tuh lagi takdirkan jauh. Jauh dari yang tua tapi. Udah sih kalau ibu aku bilang kan ini ada yang minta dibelian gitu. Jadi kayak pertama aja lah aku nangis kalau ditanya satu encak itu. kalau kau enak dekat sih. Jadi anak tunggal kan biasanya Iya. sepi, orang tuanya sepi. Dia membahas itu. Sepi. Tapi kan kayak aku kayak masih dalam kawasan orang tua aku lah, jadi kayak kalau aku ke Padang kan bisa aku nak balik dah. Iya. Jangan Jauh. capek itu capek di jalan. Kalau di jalan kayak gini kan tak ada lagi tuh batu bara yang macet-macet kayak gitu. Aku capek di jalan bentar, habis itu aku bawa tedok sudah hilang. Kalau di Padang tuh macet. Kalau misalnya Bicara. Padang tidak balik juga ini karena dekat. Iya kan pasti kayak semester kayak gitu lah ya. Aku kalau di Bengkulu 2 jam balik aku nih balik kampus nih. Kayak aku ya kalau 2 jam ke Bunga aku mau balik. Ngapa udah bikin jalan tol ke Bunga? Lagi jalan lah 30 menit. Oh, Balik terus aku. Balik terus kalau kayak gitu. Balik Ini terus aku bisa balik 12 harian. jam, 10 jam. Tapi besar deh Iya. kalau balik hari itu. Iya, Karena aku nggak tahu baik apa yang terjadi. Makanya seminggu sekali aja. Kalau kata bawaan aku tuh dah Bolos pramuka yang biasa jalan jauh tuh dia ngomong tidak selamanya selamat di jalan tuh. Iya. Pasti ada tragedi juga. Ada bebalan. Jangan sampai lah aku aja. Jangan sampai. Selama Sekarang tuh ngomong kan kamu dulu beda balik. Ya, aku tak mau juga balik capek. Iya. Walaupun dekat ya capek. Kayak masuk gate Pagi pun dosennya udah ada itu. Kayak kemarin apa yang kata telat tuh? PS. BS. Iya. Oke. Oh, gimana nih? Ya. Di jalan aku lah deg-degan nih. Masuk yo. Ketemu yang masih baik. Now. Terus ada tahapan pendidikannya. Yang pertama ada anak usia dini dari umur Dari lahir sampai 6 tahun. Pendidikan mulai bermain dan paparan cerita dan musik yang bagus untuk membentuk karakter. Jadi pas di umur segini dia diajak bermain dulu. Ini nih yang kayak TK, kayak PAUD. Ini Oh, tapi kalau mereka masih enak lah, masih ada belajar juga. Tapi kalau mau seratnya belajarnya Ada juga yang lainnya aku tahu umur 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun 4 tahun tuh ada pendidikan anak tapi bukan PAUD kayak gitu. Nah emang di situ dia emang fokus main kayak gitu. Kayak orang tuanya sih. Iya, Kayak gitu pas tahun baru tuh dia. jadi dia tahu kayak ekspor, Tahu ya ini air, ini rumput, ini pasir kayak gitu. Nah, dikenali dengan lingkungan sekitar. Dan sih. jadi baru masuk TK Makanya baru untuk orang tua yang sibuk. dia juga jadi tahu kawan-kawannya. Nggak malu jadinya. Kalau Iya, lain iya. gitu. terus ada apa lagi? Terus
pada masa kanak-kanak hingga remaja. Nah, itu tuh dimulai dari usia 7 tahun sampai 18 tahun. Berarti kita Masih remaja kan gitu. Iya, lewat. Oh, iya. Pendidikan dasar dalam pelatihan fisik, musik, dan matematika dasar untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa. Nggak selaras lagi jiwa kami belajar matematika. Iya. Berarti matematikanya emang Tapi di Emang sana dasar. dasar. Iya sih. Pelatihan fisik, mungkin PJOK ada sih. Iya. olahraga. Tapi masa aku guru PJOK kan paling santai deh dulu. Dari zaman aku Iya. SD. Emang iya. Iya. Terus ini kok. Kalau ujian cuma kayak berapa pemain sepak bola, berapa iya. kelas Karanyo, Iya, dan dari aku SD sampai aku main semua itu. Ukuran itu Berapa pemainnya? Kadang kan kalau kita praktek tuh diambil kan nilainya. Iya. Kalau bapak tuh udah bisa pak, sudah lah tunjukkan. Sudah kan jadi nilai itu tuh. Terus kayak soalnya kayak kalau nak kali bola voli itu apa namanya? Servis, Gaya passing, gaya dada, itu selalu masuk. Sebelumnya 4 gaya renang. Ayo, seterus tuh. Gaya dada, gaya ini. Pasti selalu buncit. Gaya kodok. Aku itu guru manaku olahraga ada buncit. Ya aku buncit. Satu buncit sama Aku tidak. ya buncit. Kami satu Bapak. ini satu enggak. Iya, satu buncit satu tidak. Kami cuma Padahal ini Oh iya. olahraga kan. Iya, udah udah bingung. Udah di mana agak kan? kami cewek cowok gurunya. Kami cowok. Tapi yang ceweknya lah pindah kan, dipindah tugasin kayak gitu nah. Jadi tinggal yang cowok, buncit juga pun. Pelan jadi olahraga. Tapi dia buncit. Paling yang kurus tuh kalau berolahraga tuh kayak anak-anak magang. Iya, iya, betul lah. iya, iya. Nah, itu lah sebenarnya kurus. Kurus. Iya, kurus juga ya. Tapi kan dia udah Tapi paling suka sih dulu olahraga. Dia tidak selalu ngambil jam tuh sampai habis. Iya, pasti Setengah jam paling 3 jam cuma. kadang kalau nggak absen beda tapi dikasihnya main-main sudah. di lapangan ambil bola kalau nak main ini ambil Iya, bola. Iya, ini tinggal. Kalau nak main tadi main lagi. Ya udah, pergi. Iya. Kadang kalau ada praktek yo. Iya, itu baru dia. Nah, sudah praktek tuh pun kayak Sudah. kamu udah main Saya lagi. disuruh kami yang ngisi nilai dewe. Sejam cuma paling kalau paling lama. Tidak mungkin dia habisin sampai waktu habis itu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. DB malas masuk kelas kami. Tidak pernah kita masuk. Tapi nenek olahraga tuh BJOK. Ya, aku tidak pernah ada bapak tuh jelaskan papan tulis. Yo, Kami Salah bapak ada kan? tapi dia nyuruh kami misi pilihan dada, esai, habis itu kami ngerangkum bab satu ini rangkumannya apa, gitu yang gitu. Setiap minggu Isi dikumpulin dulu lah latihan lah. Iya kayak pilihan dada gitu kan. Aku bilang kan. Kami yang kalian sudah pakai sama sekali. Kami 2 tahun saya sama bapak tuh. pakai. Cuma kami beli. LKS yo. Walaupun cekotnya murah 12.000 ada. Kami yang buku cetaknya kami beli harga 80.000 cetak. Kami yang KS cuma. LKS. KS. Tapi buku cetaknya adalah yang MTK, kalau MTK biologi, fisika, buku cetak. Karena aku udah beli semua nih kalau cetak ada. Kami buku cetak dikasih pinjam dengan perpus. Tapi Kadang kalau enak hilang kan kalau itu buku-buku Kami kan beli semua. LKS guru kan langsung ada jawaban. Iya. Enaknya gitu guru Kali tidak dipakai apa? pakai langsung ada jawaban kayak buku. Tapi kalau guru tuh lebih murah beli KS ya. Iya, kadang dikasih baik. Iya. Kalian tuh apa dia be? Kan cuma sikok dia ngambilnya. Terus ada apa lagi Masa remaja hingga dewasa mulai dari masa remaja hingga dewasa muda mulai dari 18 tahun sampai 20 tahun. Pelatihan fisik yang lebih maju dan pelatihan militer dasar. Kayak fisik itu lebih ditekankan lagi gitu gak sih? Sama pelatihan militer dasar tuh kayak Pramuka mungkin. enggak, pramuka dari SD, Jo. Kalau contohnya di PGSD itu lah. Iya. Itu nah, kalau di Jambi ada apa sih? Organisasi Bel. Enggak, yang kayak gini apa namanya? Lupa aku. Kayak itu nah. Duta. Iya, apa namanya? Duta genre. Bukan. Organisasi lo di Unja yang lari. Mapala. Oh. Ayo. Mapala. Bukan sekolah kan? Menwa. Ayo. Aku pikirkan polisi tuh Menwa, Denjo. menwa, Tapi menwa. udah mungkin dari seragam polisi kayak gini ya. Keren dah. Iya keren aja seragamnya. Ya itu Menwa.
kayak polisi Yujo, seragam Itu nyampein. Tapi yo yang itu enggak sih? Yo, Yang enggak iya. lulus gitu. dan cabut-cabut gitu kan. sekalian ganti diri. Siapa tahu itu lagi yang jadi chances lagi dong. Astaga memang. Terus ada apa lagi sih? Ada dewasa dari umur 30 tahun sampai 20 sampai 30. maaf, udah dulu. miscommunication. Dewasa muda yaitu dari umur 20 sampai 30 tahun. Pendidikan tinggi dalam bidang matematika, geometri, astronomi, dan harmonik untuk mempersiapkan studi filsafat. Nggak ngerti. Di mana nih? Oh, mungkin ini bidang lama masuk bidang kuliah, bidang kuliah. Nggak lah. Iya, 21 itu tamat Jo. Ini kayak Ya ini kan ada yang kuliah Kan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Dokter selesai ber-25 udah selesai 2008. Belum sampai daftarnya berapa? Akhirnya belum mungkin nak nyambung apa Iya. kalau dokter umum nak nyambung spesialis Spesialis. sama lagi. Tapi salut sih yang ambil dokter. Balik Setelah modal itu 8 tahun Berapa kuliah. kamu balik modalnya? kamu balik modalnya kalau Iya. dokter umum. Dia harus spesialis banyak. Apalagi kalau dia nak buka praktek kan izinnya harus. Paling cepat dokter gigi itulah balik praktek, balik duitnya. Kalau kan langsung. Sekali itu berapa? Memang cabut gigi sih kok bisa 300. Apalagi yang merah-merah tuh. Kontrol terus kan? Iya. Benar tuh rasa aku tidak perlu pakai alat, tapi dokter tuh memaksakan pakai alat juga. Cuman kayak ditambal kayak gitu aja nah di sini aku. 500.000, 2 pula sejuta loh. Ada yang itu kan sampai Iya. kalau nak yang bagus sampai 5 juta. Iya. Apalagi yang untuk chassis itu kan beda lagi. Yo, ada yang sampai 12. Kalau aku tuh ambilnya 12 juta mak. Mau Iya, chassis gimana? Itu giginya emang dibagusin ya, Karena dia ada yang dia dicabut, hatinya ada yang dianin kayak kan dia gitu. semakin mahal. Kan ditarik kayak gitu. Makin bagus dah. Yang mahal. Tapi saya nggak sih 12 juta pasang gigi bae. Yo, akhirnya Mungkin kalau buat chassis. Iya. 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 tidak jadi. Kalau jadi Habis itu kan bayarnya dicopot. Iya, dicopot. Mana nggak boleh kan? Habis itu dia udah itu lagi. Dah lulus. Majang motor beat di gigi tuh. Terus ada dewasa 30 sampai 35 tahun. Studi dialektika intensif untuk memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis. Itu mana nih? Kejar dulu konten apa tuh? Dia konten intensif. Tinggi baik. Umur 20, 30 itu baru masuk fase dewasa gak sih? Kayak mana orang yang nikah di bawah 18 senang bingung tuh. Masih labil itu. Masih lagi nih, pasti Emosi namanya juga. banyak yang cerai-cerai. Ayo. Iya. Umur 19 ada Bisa sampai lo ada anak. Kayak mana dia ngurus anaknya? Yo. Dibasi-basi pegang kayak mana Itu kayak gini kan yang anak kecil emosiannya. Iya, apalagi dia. kayak stres deh. malam nggak tidur karena anaknya nangis. Laki udah kerja mulu. Stres bunuh diri. Menambah beban keluarganya emang. Studi dialektika itu adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis ide-ide melalui dialog dan pertukaran argumen secara mendalam. Bukan yang memahami ide-ide. Oh, contohnya cak percakapan antar dua orang tuh. Terus pertukaran argumen. Kayak gitu. Kita tadi kan memberikan argumen. pendapat gitu Pendapat dah. kita masing-masing. Sebenarnya itu lah yang boleh masuk begitu. Kamu tahu gak sih, pernah gak sih lewat yang dokter Amira tuh yang dia ngomong pasien dia umur 13 tahun lah hamil lah inilah. Pernah gak sih? Ada yang di TikTok. sering penyakit gitu Iya. Dapat penyakit yo. Pasien itu Tapi aku skip. Iya, aku tuh Aku skip. Kan aku kalau cerita lagi pada loh. Oh ya, Kalau aku di pintu yang di aku sini. sejam aku tengok lagi scroll. Saya tengoknya ngomel-ngomel kan. emang aku warna mau belum baru besoknya? Sudah, Udah, tapi udah boleh diumbar. udah boleh Dia diubah. udah masuk penjara sama nih
Iya, tidak boleh katanya. Lagi kita Pasti ada sesuatunya tuh aku tidak boleh diumbar. Katanya si visum itu tidak dibenarkan untuk umum. Jadi katanya tengok B pasti masuk juga. Ya ayo. Bang. Masa apa? Lo itu kan masih di bawah umur gitu. Iya. Tengok dia dititipin ke tempat aku tuh waktu kita pergi tuh. Iya, di mana Dan rumahnya di tempat baik, anak-anak baik. Kayak gitu. Rumah aman. Iya, Itu rumah ditaruh. Kan ini kita pergi tidak sih? ke Mandalika. Iya, anak Tolosi. Hiburan. Iya. Siapa? Kita. Ini kan sih orang kali ini tidak. Kalian, Cok. Pendidikan hiburan ya. Kita Tapi dia tetap kepikiran juga dah sih. Iya, Pasti Dewi. kan. Kayak kita kan kayak kita balik ke rumah tetap kan. Masih aku tuh bikin tugas. Yo, emang Apalagi kita kan contoh kecil apalagi di kita tuh yang Iya. masalah cak itu kayak mana dia nak meringankan pikiran. Nambah beban tambah rasa manca itu. Tidak jelas. Tidak ada leher. Tidak ada leher yo. Rasa Ketawa ada kan ya. ada yang dia minta ini lah yang Oh, iya, cewek iya, yang iya, kasus tuh kan iya. dia ngajak pacaran cewek tuh geli apa dia orang awal tuh kok tapi tuh malu dah si bini sama anaknya Malu lah. digituin kayak Mana mungkin kamu dikira yang dulu lagi? dikira mungkin eloknya cerah semuanya ternyata saya itu malah diumbar sama ceweknya tapi bagus Si sih gila. ini kita pula lawannya kemarin Dennis tuh Iya, kan kalah. Dennis tuh kan sama 11-12 dengan kita pun Iya, seringnya nih kandungan ada orang masalah. Seru nih orang artis bertengkar nih. kemarin Dennis tuh sama Uya ada sih Iya, itu ada juga. kan tapi labaian Semuanya diajak. Terus ada apa lagi? Terus ada usia dewasa. Oh, usia dewasa. Pengalaman praktis dalam peran pemerintahan dan kepemimpinan untuk mempersiapkan para raja filsuf. Oh, mungkin maksudnya ini kan rata-rata yang nyalek tuh umurnya di atas 35. gitu ya. tapi yang inilah ada itu nah yang ada itu Yang bermasalah. Sarah Sarah DPR kan? Iya, ada yang bungsu tuh nah. Berapa baru umurnya tuh? Masa Dia di DPR. Rasa aku 25-an dah sih masih. Nyampe kayaknya masih muda nih ya. Masih itu kayaknya odal. 21. Mulai 20 ke atas, 2000 ke bawah. Tapi apa pengalamannya dia punya untuk DPR tuh bukan main-main kan? Tapi banyak loh artis yang jadi Denny Campur. Pejabat. Karena kayaknya pejabat tuh lebih banyak deh. Pasha Ungu. Yang berkorupsi dia apa? Tapi kalau Pak Syawo tuh nampak sih kerjanya Iya. kan dia pernah juga di gubernur kan. Wali kotanya. Denny Campur. Iya, dia Kopeng itu kan kopeng. Aku kaget dari TikTok. Mana pas itu muka calegnya kan pas Iya. itu kan aneh kan. Orang dipilih karena lucu-lucuan kan ini. Padahal itu masih depan kita guys DPR tuh. Siapa yang tinggal dekat daerah dia? Ayolah kami milih siapa? Kami milih Haris. Haris lanjut 2 periode. Tapi banyak loh dia bilangin kayak katanya nak bagus di jalan ini tapi Iya, jalan aku dua periode dak pulau kata dia. Jalan itu dah sih jalan ke sini kan. Mama aku, Yang bikin tol ini siapa ya? Ada di TikTok aku ada aku lewat di TikTok aku tadi tuh aku kira nih kayak Al Haris nih yang mau bikin ternyata bukan. Ada orang lain. Kalau kalian bang Jambi itu ya. Aku tidak tahu. Mama aku, bapakku Ron. Tim sukses kau ya. Enggak, Jo. Aku tidak Orang tahu. rumahku tuh kalau tim sukses tuh pasti di organ tiap malam. Kalau pilkada. Iyalah. Lah sibuk yang dia ngambil Iya. KTP orang-orang di Bungo tuh yang jadi tim sukses. Untuk serangan pajak. Oh ayolah. Jangan seperti itu lagi. Kayak orang-orang di Bungo tuh ada surat yang Bungo cek itu tuh lah baju-bajunya dia kayak sampai ngedatangin artis lah dia. Iya, semua udah balik modal bagaimana
iya, terus aku udah datangin Fauzana kemarin. Kalau menang nggak apa-apa. Iya, kalau menang ya bagus, Oh, iya. kalau tidak menang tuh rugi. Tapi yang kan ada dua, ada sih nomor 1 nomor 2. Yang nomor 1 nih kayak nggak boleh dia nak datangin artis itu nih. Yang kedua nih dia tuh kayak nak minta angkat bapak di dusun aku kayak gitu. Nah didatangin Fauzana nih. Jadi tim suksesnya keluarga aku lah karena dia ngangkat bapaknya itu aku. Ini kayak sampai datangin damkar juga untuk nyiram-nyiram orang tuh di lapangan. Bang, benar ya anak muda. Kan aku balik mereka itu. Oh, kan dia datang ke situ. Aku kan dia balik di sini. Langsung berminang orang dulu. Dia tuh pakai pula nyari buku jatuhnya kayak datangi Fauzana ke situ. Jangan lupa ya coblos nomor 2. Iya. Kayak nyulah Strategi. Marketing yo. Yang di Tebu juga nak ngedatangin Rayola. Bang, ayolah orang situ suka Belum dia. tentu yang datang tuh milik. Iya, orang cuma nak nyari hiburan baik. Tidak pilih yo. Datang deh. Lah itu setidaknya lah berusaha. Banyak yang datang kan, wih banyak ini menang. Iya, menang. Tidak punya Iya, tim. kadang dia diam-diamnya yang menang gitu lah. Sedangkan yang ke satu ini tidak perlu dia nak buah-buah nak dia kampanye terus. Nah, aku yang nomor 2 ini kampanye tiap minggu. Aku nengok di info kabar bunga tuh kan terus biar orang tuh ngepost dia lagi kampanye di jalan tuh. Tapi tuh kalau kampanye terus juga menarik perhatian orang juga. Iya, kalau di jalan kan berambil Cuman rombongan. tuh kadang tuh orang tuh juga ngambil duit kayak gitu baik. Apalagi dia kayak orang yang nggak kerja kayak gitu kan. Kasiannya nengok yang banyak ngambil itu tapi tidak video. Berdosa yo orang yang Ada boleh gitu ngambil itu dulu. Padahal Riba. ngambil 3, ngambil 4 kan milih tidak ada. dia nyuap, nyuap. Itulah katanya kan aku halalan dah sih. Kan beda tuh aku juga yang makan. Bukan dia dulu main. Jadi tidak apa-apa. Tapi tuh yang kadang kayak sampai orang luar pun datang ke dusun aku sih cuma ada undang itu baik kayak Iya tidak milih tuh. aku Saya lah. kayak aku lah nengok yang buka asli Fauzana tuh Jok. Cantik aku kayak tidak. Kalau Zaina siapa? Aku lihat. Yang viralan sekarang nih. Tidak. Kayak mana orang di TikTok ngapus mukanya bopeng-bopeng. Iya. Oh. Tapi kalau di HP, Iya, di HP di mulusnya. Aku tuh kaget nengoknya. Kayak hantu ini ya kataku. Dia tahu nih yang penting suaranya nih. Tapi itu dah, Fauzana tuh seringnya ngepost kalau TikTok bukan pakai suara asli yang dia nyanyi sekarang nih. Kayak suara yang lagi post dia dulu kayak gitu nah kayak gitu. Mana pernah dia ngepost suara dia asli yang lagi nyanyi? Di dalam TikTokku. Tapi aku kurang apa banget Rayola tuh dari dulu. Iya. Gak terlalu sekumbang. Iya, Ratu Sikumbang juga datang Maya. Iya. Waktu yang nomor 2 nih adanya pesta kan nikah, Ratu Sikumbang datang. Boy, begitu Jo. Sudah Ratu Sikumbang, habis itu Jenita Janet. Itu Oh, iya. tidak tahu lagunya. Weh, bos bungu aku sih orang ini apa gua aku pergi kondangan tapi kayak lapengannya rasa aku. Sekali Cuma aku nak nonton Rayola. Tebak berapa jam dari sini? 3. Kan Tebo dulu baru bungu. Karena ayah aku di Tebo. Jadi om aku yang jadi tim suksesnya. Iya kan dia nganu bupati dewa ya kan beda dengan Tebo. Iya. Beda tuh kabupatennya. Lanjut ya. Apa yang diajarkan kurikulum yang diajarkan dalam Dari anak usia dini sampai usia dewasa. beliau APB kurikulumnya. filsafat? Yang pertama udah sih anak usia dini. Dia udah juga lah. filsafat pendidikan Plato menguraikan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kebajikan dan kemampuan intelektual yang diperlukan bagi individu untuk berkontribusi pada masyarakat yang adil. Yang harus diajarkan pada berbagai tahap pendidikan itu dari anak usia dini sampai dewasa matang. Kalau di dalam anak
usia dini itu ada apa deh? Yang pertama itu ada cerita dan mitos sama moral. Melalui cerita dan mitos yang mempromosikan nilai-nilai moral dan juga kebajikan. Terus ada juga musik dan puisi. Pemaparan terhadap musik dan puisi yang harmonis untuk membentuk karakter dan emosi. Ini kan kalau di anak usia dini itu kan Gimana lebih banyak cerita sih? cerita, Iya, main. Kayak puisi itu juga bisa ngambil emosi dari Iya. ada yang sedih, ada yang marah, ada yang senang kayak gitu. Nah, Kayaknya kan berekspresi sesuai dengan ceritanya tuh. Terus dia juga kalau anak apa PAUD itu kan lu sering nyanyi kan? Yo. Ada banget. banyak main yo, ada main. Ini mereka masih main tuh. lupa dikit kok. Tapi sampai sekarang aku paling antinya main di permainan PAUD tuh yang muter. Iya pusing. Giliran jalannya dia diputar 4 kalinya sampai ke gue. Sekali tuh kayak gitu tuh Intinya lagi. kan Iya loh. Yang cowok mulai dorong tuh kan boom. Walaupun pejabat top pun tetap mual. Pusing. Naik ayunan lama-lama udah pusing. Iya. Apalagi itu. Bisa besar habisnya dengan dia. Ada dendam. Aku paling anti dia permainan itu pokoknya. Dari segala permainan itu aku main. Terus ada apa lagi? terus ada masa kanak-kanak hingga remaja 7 sampai 18 tahun. Yang pertama tuh ada latihan jasmani atau senam, mengembangkan kekuatan fisik, disiplin dan kesehatan. Yang kedua ada musik dan seni, melanjutkan musik dan seni untuk menyelaraskan jiwa dan mengembangkan apresiasi estetika. Yang ketiga ada literasi dan numerasi dasar, keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Inilah jelas gak sih kayak senam, pagi Latihan jasmani, musik dan seni. Tapi aku senang di SD. Senam itu baik. Senam penguin lah. Senam 1000. Iya. Keren-keren. Oh iya, kayak. Kalau kami jarang kayak kalau misalnya masih ada waktu baru itu dipakai. Tapi senang di SD itu masih tidak kenal malu. Iya. Kalau SMP lah tahu malu udah malas senang. malas. Dulu aku dia tuh senang di SD tuh. Dulu di SD aku paling depan terus, pasti saya aku di belakang, malu. Karena SD masih ini ya. Masih seru-serunya. SMP lah baru malu. Yang itu Masa remaja hingga dewasa muda 18 sampai 20 tahun. Yang pertama ada pelatihan fisik lanjutan, pendidikan jasmani yang lebih ketat dan pelatihan militer dasar. Yang kedua ada pengantar matematika seperti geografi, aritmatika dan konsep matematika dasar untuk mengembangkan pemikiran logis. Selalu matematika selalu. Karena itu tuh nggak sampai kapanpun kita tetap Iya, butuh iya. kayak gitu. Nah, kayak kita belanja gitu. Kan Pakai kayak matematika gitu. sosok ini kita berapa kayak gitu. Nah, Apalagi kalau kayak pebisnis dan sih, Iya, itu harus butuhnya kan. matematika kuat tuh. Walaupun tidak pakai rumus tapi kan Iya, tapi dia tambah-tambah hitungannya gitu kan, kuat. bagi. Orang yang punya kayak toko-toko besar tuh itu masih matematikanya kuatnya tuh, cuman dia tidak tahu ngajarin bagaimana metodenya. Itulah. dia ada cara cepat Ada untuk caranya ngitung lah. versi dia dewek kayak gitu. Nah, Kalau bisnis punya matematika tuh tidak mungkin tidak jalan. lanjut. Itu ada dewasa muda 20 sampai 30 tahun. Dewasa muda itu ada matematika tingkat tinggi, studi matematika yang lebih maju termasuk geometri, astronomi, dan harmonik untuk mengembangkan keterampilan penalaran abstrak, sains dan filsafat alam, dasar-dasar sains alam dan penyelidikan filosofis terhadap hakikat realitas. Oh, berarti sains yang ada di kehidupan nyata ada si realita yang benar-benar ada. Terus ada apa lagi? Dewasa 30 sampai 35 tahun. Ini dia satu yang pertama ada dialektika, studi intensif dialektika atau debat filosofis untuk memahami bentuk dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penalaran.
Oh, berarti ini kayak debat terus kita harus tulis pakai nalar. Iya kayak gitu biasa di kelas kan. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kritis. Habis itu ada dewasa matang 30 sampai 50. Yang pertama ada tata kelola praktis, yaitu pengalaman langsung dalam tata kelola, peran kepemimpinan, dan penerapan prinsip-prinsip filosofis pada masalah dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran seumur hidup, peningkatan diri berkelanjutan yang mendorong pendidikan diri yang berkelanjutan, refleksi, dan penyelidikan filosofi sepanjang hidup. Yang ketiga, etika dan kebajikan. Pada semua tahapan mengajarkan prinsip-prinsip etika, keadilan dan kebajikan atau kebijaksanaan, keberanian, moderasi dan keadilan. Yang keempat, sensor dan bimbingan moral. Memastikan bahwa sastra dan seni mempromosikan perilaku berbudi luhur dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Yang kelima, harmonisasi jiwa dan raga, yaitu menyelenggarakan pendidikan berimbang yang membina perkembangan jasmani dan intelektual guna melahirkan individu yang berkarakter utuh. Yalah, itu tuh yang kayak Sebenarnya ini sambung baik gak sih? Intinya semuanya. Iya, inti-intinya dari tadi yang sebelum kayak orang ini kan kayak orang yang nyalon kayak gitu, harus ada peran kepemimpinannya. Habis itu ada apa lagi sih? Kurikulum Plato. Ada kurikulum Plato tuh. Apa itu Mel? Kurikulum Plato mencakup berbagai macam mata pelajaran termasuk cerita moral, musik, pelatihan fisik, matematika, sains, dialektika, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu yang berbudi luhur, bijaksana, dan cakap yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan mengambil peran kepemimpinan sebagai raja filsuf. Ini nih sama B kayak tadi dah sih, tentang moral, latihan fisik, sebenarnya itu Ya pasti berguna dalam kehidupan sosial. Iya, apalagi matematika ya. Iya. Tapi emang perlu sih karakter kehidupan sosial. Kalau itu egoisnya di lingkungan masyarakat tuh bisa dijauhi. Iya, Kalau kan kan itu berketergantungan sama orang lain kan hidup dewek. Iya, pasti butuh orang lain. Cuma ya kalau itu ada apa? Kalau orang sakit tapi orang itu baik dan di lingkungan masyarakat masih banyak Iya, Apalagi kalau meninggal tuh ramenya aja Banyak yang lantar, banyak yang biasanya kan orang tenda gitu kan. Nampak ada perbedaannya tuh. Tapi juga ya Mbak bilang kemarin kayak kalau di perumahan tuh kurang Iya, malah itu lagi video gak sih? karena dia kayak kurang nak keluar kayak di rumah Kira capek, nak kantor ada bagian. kan sekarang lah beda. Kalau dulu kan kayak masih sering mak-mak itu belum kerja semuanya kayak gitu. Kayak Sore-sore kumpul ya, belum pilih satu rumah kan. Enggak tuh keluar lah. kan ada tuh kadang ibu-ibu yang buka pengajian. Kalau di perumahan tuh kan pasti banyak orang kantor kan, jarang dia nak pergi. Kayak mana dia nak pergi? Kayak memang cerita tiba-tiba ada tenda kuning tenda kuning, bendera kuning. Kami bendera itu ya. Hitam. Kuning gak sih kan? Kami kuning tuh kayak sangke-sangke, Iya, kertas layang-layangnya tak sih. Kami hitam terus ada Hai, Beda dia. ada juga, tapi lebih sering yang pakai kuning-kuning. Iya, bendera kuning. Kadang tapi yang kita di rumahnya be. Kalau kuning tuh kayak di pinggir simpang-simpang kayak gimana? Kami kalau rumah tidur. Enggak, kami sikok lah cuma. Iya. penando. Habis itu tenda. Udah itu be. Terus ada apa lagi? Ada cara mengajar. Yang pertama ada perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia. Tahapan terstruktur pendidikan harus dibagi menjadi beberapa tahapan yang selaras dengan fase perkembangan pelajar. Mulailah dengan materi yang sederhana dan menarik di masa kanak-kanak dan secara bertahap perkenalan konsep yang lebih kompleks dan abstrak seiring dengan bertambahnya usia siswa. Kayak gitu tuh kenalin pelajar nanti yang udah dulu. Iya, yang udah Apa?
terwet lagi Iya, kayak tambah-tambah dulu, kurang-kurang, Tidak mungkin kali lagi. masih rumus kan. Jangan langsung kayak habis tambah-tambah langsung dimasukin kali-kali. tapi kadang anak kelas 1 tuh diajarkan kali-kali kayak gitu tuh belum usianya ya sih menurut aku. Kali-kali satu masih masuk akal lah. Kalau yang 3, 4, 5 tuh otak anak kecil Belum usia Belum kuat di anaknya. Jepang kan belum ada langsung belajar kayak gitu walaupun masih belajar etika. Tapi katanya Dari emang segi- kalau anak kecil itu lebih cepat masuk daripada yang Iya kayak nafsu gitu kan. Heeh. Terus ini yang kedua ada penemuan terbimbing dan metode Socrates. Dialog Socrates mendorong pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab. Guru harus mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban sendiri daripada sekedar memberikan informasi. Metode ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Ini pada pelajaran yang minggu lalu udah sih Socrates Ya, jadi sama kayak kita diskusi gitu kan. Iya. Kalau dia bertanya, dia harus tahu lah gimana cari jawabannya. ya, Mana yang dia maksud tuh kayak mana. Terus Ada apa lagi sih Bel? Terus ada yang ketiga, pendidikan moral dan etika. Pesan cerita dan mitos, gunakan cerita, mitos, dan fiksi yang dipilih dengan format untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Pastikan konten tersebut mempromosikan perilaku etis dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Sensor konten yang berbahaya. Lindungi pikiran anak muda dari pengaruh yang berbahaya dengan menyensor literatur dan seni yang tidak pantas yang dapat menyebabkan kerusakan moral. terus Oh, berarti selanjutnya Ada apa lagi sih yang keempat? Apa sih Zal yang keempat? Yang keempat itu ada keseimbangan fisik dan intelektual. Terus ada apa lagi Mel? penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Ini dapat membantu mengembangkan keterampilan logis dan analitis. Penekanan abstrak dorong siswa untuk terlibat dengan konsep abstrak dan teoritis, khususnya melalui studi matematika dan filsafat, untuk mempersiapkan mereka memahami bentuk pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, yang keenam ada pelatihan filsafat dan dialektik. Studi. Nih, langsung tujuh. Yang ketujuh ada pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Dan yang ke-8 menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan terakhir ada peran guru. Kalau pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan itu yaitu tata kelola, memberikan pengalaman praktis dalam tata kelola dan kepemimpinan bagi mereka yang ditampilkan menjadi penguasa. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan keputusan. Oh, berarti ini pernah tak sih dalam gitu ngambil keputusan, terus pemimpin juga kan pedomannya. Berarti untuk jadi pemimpin itu bukannya mudah, banyak materi yang harus dia pelajari, ya kan cara-caranya. Bukan hanya sekedar maju untuk nyalek baik, harusnya ada persiapan juga. Dan cuma nak korupsi baik. Ya, betul. Semua itu harus ada ilmu itu kan harus tinggi. Kayak kata kemarin kan, kalau ilmunya tinggi, pasti semuanya keduanya pasti Tapi itu kan banyak loh anggota DPR yang tidak kuliah. Iya. Iya kan? Nah, bisa dia nyalek. kadang tuh tiba-tiba gelar itu ada, pas dipasang banner, iya kan? Iya, ada orang bisa nangkep. Macam ini yang gelar Dia tak haji, tiba-tiba di depan namanya ada hai. Ah, sejak kapan dia tak haji? Kata kami langsung heboh sudah. Beli itu dia beli. gelar. Iya, saya tuh. Aku tengok di komen di TikTok kayak padahal anggota dewan ini banyak yang tidak kuliah, tapi dia bisa menang kayak gitu. Terus ada yang komen kan, selagi ada duit dia lancar lah semuanya. Lancar lah semua urusan dia. kayak gitu. Dan kita menguasai semuanya. Ada di ruangan tuh cuma video. Ada sih dulu heboh demo itu. Ya kan sampai dikeluarin CCTV-nya tuh kalau anggota DPR tuh cuma video BKW-nya. Nah, artis tuh memilih jadi anggota DPR karena tuh Bagi gajinya banyak besar. duitnya. Iya,
mana lagi share-sharean dia. Jangan. Jangan yo. Apalagi kayak dia nolong-nolong orang masuk sini-sini itu kan pasti dia bayar. Setidaknya kayak lepas lah 5 sampai 10 juta sekali nolong orang kayak gitu. Kayak nitip anak aku di sini. Iya. Itu Betul, itu contoh duit. contoh kecil dong. Terus ada apa lagi? Yang kedua. Yang kesembilan ada peran guru. Fasilitator pembelajaran. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, membantu siswa untuk menjalani perjalanan pendidikan mereka. Bukan sekedar menyampaikan informasi, guru juga harus menjadi contoh kebajikan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada siswanya. Memberikan bimbingan dan bimbingan yang dipersonalisasi untuk membantu siswa mengembangkan potensi unik mereka dan memenuhi kebutuhan individu mereka. Nah, bimbingan ini kayak kalau di itu kan di guru BK gitu kan, untuk nyari kayak gitu nih di mana sih Kita harus gimana Tapi menurut aku banyak lah sih peran guru BK tuh dia bantuin cegat anak-anak tuh Dia tidak mencegah. diskors. Iya. Yang mencekak itu juga sampai panggil orang tua, sampai nak diancam dikeluarin kayak gitu nah. Tapi wali kelas juga ngebantu. Iya, wali kelas. Kayak wali kelas tuh kayak kalau di SD kan masih biasa beda sih, kayak di SMP, SMA, misalnya itu dia ini bermasalah, guru lain tidak mau naikin dia, nah, wali kelas dia yang kayak ngomongin dia, kayak itu sama guru BK tuh juga. Guru BK tuh baik kalau tidak punya masalah, Be. Harusnya nih gaji guru yang dinaikin, guru BK, guru SD juga, semua guru lain. ya guru harus gajinya sebulan 10 juta. Tidak, kita harus jadi PNS dulu biar gaji. Sedangkan yang lain tuh kayak ada harus dia nak. Padahal guru tuh banyak jasa peran. Pahlawan tanpa jasa. Tapi emang sih 3 bulan sekali emang dapat. Iya. Tapi itu kayak setidaknya jangan suruh kami nak tes PNS lagi, langsung jadikan bela. Iya, kami ini guru. Kami sudah lah kuliah 4 tahun. Disuruh tes lagi. Oh iya. Kalau lulus alhamdulillah tes sekali tuh. Kalau Orangnya tidak, lagi kadang DPR tuh, iya, Be. kadang sampai guru yang lah tua baru diangkat jadi. Kasihan. Iya, ada pensiun kan. Sekolah kami masih banyak guru anak. lah ada gurunya lagi. Ada tuh yang di TikTok yang ibu nangis tuh. Ada tuh yang dia lah tua baru diangkat Oh, iya. gitu tuh. Emang gitu. Aduh. Terus ada apa lagi? Habis itu ada komunitas dan kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif meningkatkan rasa kebersamaan dan pembelajaran kolaboratif di antara siswa, mendorong kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan pertumbuhan intelektual kolektif. Metodologi pendidikan Plato, yaitu dengan menerapkan metode ini, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk mendidik individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tapi juga berbudi luhur dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Itu intinya Plato udah membentuk karakter siswa. Iya. Biar bermoral dan punya etika yang bagus untuk mempersiapkan dia terjun di masyarakat. Jadi intinya nih di buku kita harus berpikir kritis Iya. Nah, sama-sama B sama yang materi sebelumnya Sama. juga harus berpikir kritis juga. Terus juga berbudi terampil tetapi juga berbudi luhur. Di kita tuh harus ke masyarakat tuh juga kita harus kayak apa ya, aktif juga gak sih di masyarakat dengan sosialisasinya. Ikut semua kayak jangan. Kalau ada apa-apa di kegiatan di masyarakat tuh ya kita ikut, nggak di rumah baik. Jangan menutup diri dari sosial. Jadi begitu. Jadi habis diskusi kami.
Baiklah, sekian diskusi kami pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun kalimat kami yang menyinggung pihak lain, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.